Ucapan selamat datang. Selamat sore dan selamat beribadah di ibadah malam Natal ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ernst Daada STH. Berita sukacita. Sudah sekian lama manusia menderita karena kuasa dosa mengikatnya. Sudah sekian lama kerinduan untuk terbebas dari ikatan dosa itu terpendam dalam hati. Allah tahu benar jeritan umat-Nya. Ia sudah lama merancang keselamatan bagi umat-Nya. Saatnya kini semua itu diwujudkannya dengan Ia sendiri hadir di tengah manusia. Ini sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Tetapi itulah Allah dalam segala kuasa-Nya. Ia membuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya dan semua pasti jadi. Peristiwa Natal bukti akan kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan umat. Apa yang mustahil bagi kita bukanlah hal sulit untuk diwujudkan oleh Allah. Ajakan beribadah. Marilah kita mensyukuri hadirnya Sang Juru Selamat dengan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam persekutuan ibadah kita di saat ini sebagaimana Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Hidup kami penuh dengan kekerasan. Tangan kami berlumuran kebencian. Hati ini semakin tak tersentuh oleh tangis pilu. Kegelapan menghuni hati yang tiada tahu kemana hendak melangkah mencari Allah. Tuhan, ampunilah kami yang sering berbuat jahat. Firman-Mu Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mementingkan diri adalah sikap kami setiap hari. Kami lupa untuk percaya bahwa Engkau sudah datang ke dunia, dan itulah wujud nyata berkat-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku. Amin. Ia telah hadir memberi terang bagi kita. Biarlah pengampunan darinya memberi terang bagi jalan kehidupan kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terang keselamatan itu mari kita nyatakan dengan bersama menyalakan lilin Natal kita. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Sunyi
Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari bersama kita siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami untuk membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga yang ke-38 yang menyatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita saat ini sudah memasuki masa raya Natal, di malam Natal 24 Desember. Ibu Bapak, setiap kali kita merayakan masa raya Natal, ketika kita mengingat dan merayakan masa raya Natal, maka kita kembali mengingat tentang kuasa Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Allah yang turun dari surga menjadi manusia dalam diri bayi yang diberi nama Yesus. Nah, Ibu Bapak, ketika merenungkan kehadiran Tuhan ini dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita manusia, umatnya, seringkali muncul pertanyaan yang ada dalam diri kita tentunya juga. Apa sih yang bisa saya dapatkan dari Allah sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang bisa menjadi suatu keuntungan atau menjadi sesuatu kelebihan
kalau saya jadi anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah turun dari surga menjadi bayi Yesus, apa keuntungannya buat saya? Apa yang menjadi satu kepentingan yang baik buat diri saya di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan? Ibu bapak, untuk memahami apa yang bisa kita dapatkan ini, maka saya ingin mengatakan bahwa kalau kita masih berpikir seperti itu, hati-hatilah. Hati-hati. Kenapa? Karena kita sedang terjebak dalam satu cara berpikir yang tidak tepat. Karena kalau kita berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan, begitu ya, maka kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, maka kehadiran Tuhan dalam hidup kita menjadi bias, menjadi tidak punya arti. Karena kita sekali lagi tidak memaknai dengan tulus kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar memaknai dengan benar bagaimana kuasa Tuhan itu hadir dan menjadikan kita anak-anaknya, orang-orang yang diselamatkan dari kuasa dosa, dengan melihat apa yang Tuhan lakukan lewat Maria. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah lewat malaikatnya Gabriel datang kepada seorang wanita, seorang perempuan bernama Maria, perempuan muda yang masih bertunangan dengan seorang laki-laki, Yusuf namanya. Bapak Ibu, yang sangat menarik di sini adalah Tuhan memakai perempuan yang masih muda ini, Maria, untuk menjadi cara Allah hadir ke dalam dunia. Tuhan hadir dalam kandungan Maria sebagai bayi, dan di sanalah kuasa Tuhan mulai tercurah dalam kehidupan umat. Pertanyaannya dan yang penting untuk kita renungkan adalah, kenapa Tuhan memakai Maria? Kenapa Tuhan memakai Maria untuk menjadi jalan Ia hadir di tengah-tengah dunia ini? Maria bukanlah seorang perempuan yang di tengah masyarakat dipandang begitu ya. Artinya mungkin seorang keturunan dari pembesar atau istri atau anak dari pejabat atau penguasa dan sebagainya. Tidak, dia perempuan biasa, keluarga biasa. Tetapi Tuhan pakai dia untuk hadir di tengah-tengah dunia. Dan yang menjadi menarik Bapak Ibu adalah Tuhan pakai Maria dengan cara yang sangat ajaib. Dengan cara yang bagi kita manusia tidak bisa terpikirkan. Ia hadir dalam kandungan Maria. Nah, perhatikan Ibu Bapak sikap Maria. Dan ini yang menjadi pokok renungan kita. Sikap Maria kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Ketika malaikat Gabriel menyatakan bahwa ia akan mengandung bayi Allah, maka apa yang dia katakan? Sebagai manusia dia sempat heran. Ayat yang ke-34. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ia sempat heran. Sebagai manusia memang ya itu dilontarkan oleh Maria, bukan penyangkalan tetapi keheranan. Kenapa Allah pakai saya, perempuan yang belum waktunya mengandung? Tetapi di balik semua itu Ibu Bapak perhatikan ayat yang ke-38. Maria katakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu Bapak, Maria berkata, kalau Tuhan itu memang kehendak-Mu, kalau Tuhan itu memang rancangan-Mu lewat diriku, jadilah
apa yang menjadi kehendak. Ibu bapak, Maria walaupun mungkin masih belum bisa masuk di dalam pikirannya, kenapa ia dipilih, kenapa ia dipakai oleh Allah, tetapi keyakinannya bahwa Allah memakai dirinya, Allah menetapkan dirinya untuk menjadi alatnya, itu lebih kuat di dalam hatinya. Sehingga dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia taat setulus hati kepada Tuhan, agar Tuhan memakai dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Maria bukanlah wanita yang kalau hitungan duniawi ideal. Tidak bisa, tidak ideal. Bahkan tempat di mana dia berada pun sebenarnya adalah tempat yang kurang ideal. Bukan Yerusalem tempat bait Allah berada. Bukan kota-kota penting di Israel dia tinggal, tetapi di Nazaret. Ibu bapak, dalam Yohanes 1 ayat 46 Nathanael pernah berkata, bagaimana itu kota Nazaret? Suatu pernyataan dari Nathanael. Karena apa? Karena bagi masyarakat pada masa itu, kota Nazaret itu bukanlah kota yang bisa dipandang baik. Artinya ideal. Itu kota yang memang kota perdagangan, persinggahan dari banyak orang. Tetapi kurang dipandang baik kota itu. Tapi sekali lagi, Tuhan memakai Maria, Tuhan memakai Nazaret menjadi satu bagian di dalam rancangan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah titik yang ingin saya bagikan buat kita semua. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kesadaran ini yang seharusnya ada bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kita jangan berkata, saya dapat apa ya dari Tuhan. Jangan. Tetapi saya bisa buat apa bagi Tuhan. Itu yang harusnya kita katakan. Saya bisa menjadi apa yang terbaik ya buat Tuhan. Bukan Tuhan mau berikan apa buat saya. Tidak. Maria dalam segala keberadaannya yang tidak ideal. Dan juga keheranannya. Karena lewat Gabriel, malaikat Tuhan, Allah memberikan pesan bahwa Allah menunjuk Maria menjadi alat saluran kehadiran Tuhan di tengah dunia. Dia berkata, kalau memang kehendak Tuhan, jadilah apa yang menjadi kehendak. Artinya sekali lagi ibu bapak, Maria memberi dirinya sebagai anak Tuhan agar dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus demikian. Kita bukan berkata apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Tidak. Tetapi kita harus berkata apa yang saya bisa buat bagi Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan. Bukan karena Tuhan sangat membutuhkan kita. Kalau tidak ada kita lalu Tuhan gak bisa apa-apa. Bukan. Tetapi itulah syukur kita karena Tuhan ada dan memberkati kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar mau memberi diri dipakai oleh Tuhan dalam segalanya. Maria sekali lagi bukanlah wanita yang ideal. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Dari seorang wadara, perawan, Tuhan pakai dia untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan menjadikan dia sosok yang benar-benar memberikan berkat bagi orang lain. Nazaret, kota yang tidak dipandang ideal. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan pakai Nazaret untuk menjadi tempat di mana Tuhan akan
hadir di tengah-tengah umatnya. Di mana Yesus akan besar di sana. Memang dia lahir di Bethlehem, tapi nanti dia kembali ke Nazaret tentunya. Kota di mana mereka tinggal. Nazaret itulah juga Bapak Ibu yang menjadi asal usul dari nama, sebutan, panggilan bagi orang Kristen. Nasrani. Artinya Bapak Ibu, peristiwa Natal mengingatkan kepada kita semuanya untuk juga boleh sadar bahwa bukan apa yang saya dapatkan dari Tuhan yang kita tanyakan kepada Tuhan, tetapi apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup saya menjadi hidup yang berarti bagi kemuliaan namanya. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena ingat, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kita tanya, tanpa kita minta, Allah sudah mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Jadi, jangan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Jangan tanya, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan? Kalau saya mau melayani, apa yang bisa saya rasakan dari Tuhan? Jangan. Tetapi sebaliknya, apa yang bisa saya sampaikan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya yang hina ini, saya yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan menjadikan saya berarti bagi semua umat-Nya. Umat kekasih Tuhan. Biarlah peristiwa Natal ketika Allah memakai Maria untuk menjadi saluran berkat kehadiran di tengah dunia, menyadarkan kepada kita. Biarlah kita seperti Maria dipakai Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan. Sebagai saluran Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena disitulah kita akan tetap melihat, bisa tetap merasakan kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa ada menyertai kehidupan kita. Selamat menyambut masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi, karena kami dalam kasih dan anugerah-Mu boleh Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan waktu yang indah bersama dengan keluarga mensyukuri atas kasih dan berkat Tuhan yang indah, di mana kami boleh memperingati saat ini, malam di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami di dunia ini untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami satu kelepasan dari kuasa dosa. Dan biarlah kami terus berpegang pada iman percaya bahwa hidup dan kehidupan kami ada dalam kuasa-Mu, dan dalam kasih Tuhan itu kami senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Sorgawi, dalam segala sukacita menyambut kehadiran-Mu Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang sungguh berharap kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami teringat bagi mereka yang kelaparan, bagi mereka yang menjadi pengungsi, bagi mereka yang kehilangan harta benda kaum keluarga mereka karena berbagai bencana alam yang terjadi, karena peperangan yang terjadi di daerah mereka. Tuhan, hadirlah bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, yang sedang bergumul dalam pribadi maupun rumah tangga, agar apa yang mereka alami itu Tuhan, mereka boleh tetap percaya Tuhan ada bersama mereka, dan pada saatnya nanti Tuhan akan angkat segala masalah-masalah kehidupan dan gantikan bagi mereka dengan jalan keluar yang terbaik di dalam Engkau tentunya. Kami percaya Bapa Sorgawi, Engkau tidak tinggalkan saudara-saudara kami. Engkau ada bersama dengan mereka, mengangkat segala pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang bersyukur atas berbagai hal indah yang mereka alami dalam hidup ini. Keberhasilan dalam kerja, usaha, dalam segala aktivitas yang ada. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang bersyukur atas pertambahan usia yang mereka boleh alami, usia rumah tangga dan sebagainya. Biarlah sukacita umat-Mu Tuhan menjadi sukacita yang terus mereka panjatkan ke dalam kuasa-Mu, dan di sanalah damai Tuhan, sejahtera Tuhan tinggal bersama umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami masih harus terus bergelut dengan pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah agar pergumulan ini boleh segera terselesaikan, dan pengobatan yang benar bisa didapatkan untuk penyembuhan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemerintah supaya dapat diberikan hikmat di dalam menangani berbagai akibat, efek dari pandemi ini, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, ketentraman masyarakat, kehidupan sosial di tengah masyarakat dan sebagainya. Sehingga apapun yang terjadi Bapa, di dalam Engkau senantiasa ada tetap kekuatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami semuanya. Kasih dan kuasa-Mu senantiasa menjaga bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan juga gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini. Berkati akan setiap anak-anak Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan, gereja dan jemaat dimanapun itu Tuhan tempatkan. Berkati Tuhan, agar ada sukacita dalam menyambut masa raya Natal ini dengan penuh sukacita. Kalau masih ada tantangan dalam beribadah, kuatkan Tuhan, supaya tetap ada kerinduan dekat dengan Tuhan.
kalau ada kehilangan makna beriman dalam diri anak-anak-Mu Tuhan, kembalikan semangat beriman mereka, kembalikan semangat beribadah saudara-saudara kami, sehingga apapun yang mereka alami di dalam Tuhan, senantiasa mereka boleh kembali hidup benar dan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok. Berkati Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami, agar kami terus bisa melaksanakan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik, dengan benar. Setiap unsur pelayanan, presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, panitia pembangunan, baik gereja Sawangan maupun Bajem Ciseeng, berkati semua Tuhan, agar apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati warga jemaat, berkati semua unsur yang boleh terlibat dalam pelayanan di saat ini, agar apa yang kami kerjakan itulah sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu karena kami boleh merayakan Natal. Dan biarlah dalam sukacita menyambut kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur dan percaya kehadiran-Mu tidak sia-sia dalam hidup kami, tetapi kehadiran-Mu akan membuat kami lebih dekat dan sungguh menjalankan kehidupan kami benar di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 118 ayat yang pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus berbalut
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, ucap syukur padamu karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dengan memberi persembahan syukur ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, persilahkan duduk. Warta Jemaat 24 Desember 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk ibadah hari Minggu, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari sektor 1 dan sektor 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari sektor 5 dan gerakan pemuda. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Ibadah Natal yang pertama diadakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 di Gedung Gereja Sawangan pada pukul 07.00 dan di Gedung Gereja Ciseeng pada pukul 09.00. Ibadah Natal kedua, Baptisan Kudus, diadakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 di Gedung Gereja Sawangan pada pukul 07.00 dan di Gedung Gereja Ciseeng pada pukul 10.00. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan selamat menyongsong Natal 2020 kepada seluruh warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Di Efrata
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.